Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengajarkan setiap manusia agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mentaati setiap perintahnya. Di antaranya adalah himbauan untuk menghormati orang tua, terutama ibunda. Kisah berikut tentang Juraij, seorang ahli ibadah. Dia merupakan seseorang yang beriman dan beramal soleh, serta termasuk umat pada era sebelum Rasulullah SAW. Kisahnya dituturkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraij. Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah Juraij?" Beliau bersabda, "Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak di daratan tinggi atau gunung. Suatu ketika, datanglah ibu Juraij dan memanggil anaknya yaitu Juraij, dan kebetulan ia sedang melaksanakan sholat. Wahai Juraij." Juraij lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku?" Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil untuk kedua kalinya. Juraij kembali bertanya di dalam hatinya, "Ibuku atau sholatku?" Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiganya. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, "Ibuku atau sholatku?" Rupanya ia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, "Semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraij, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur." Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Kemudian setelah itu, ada wanita pelacur yang ingin menguji keimanan Juraij, sang ahli ibadah itu. Pelacur itu memoles dirinya secantik mungkin untuk bisa merayu dan menjerumuskan ahli ibadah itu melakukan dosa besar. "Jika kalian mau, aku akan membuat fitnah kepada Juraij," kata pelacur itu. "Kalau begitu kami mau," kata orang-orang di sana. Dan di dekat peribadatan Juraij terdapat seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambing di lereng gunung tempat peribadatannya. Setelah dirinya siap untuk membuat Juraij terpukau karena kecantikannya, ia pun berangkat ke tempat peribadatan Juraij, sang ahli ibadah. Sampainya di sana, ia pun merayu Juraij dengan mempersilahkan dirinya untuk diapakan saja. Namun Juraij tidak bergeming dari peribadatannya dan tidak melihat kepada wanita pelacur itu, karena dia tahu kalau seandainya nanti dia melihat akan mendapatkan hal negatif dari penglihatannya itu. Ketika perempuan itu sadar bahwa dia tidak bisa merayu Juraij, ia pun berjanji kepada Juraij untuk tetap akan membuat fitnah kepadanya. Dan wanita pelacur itu menemui pengembala itu dan menawarkan dirinya untuk disetubuhi supaya ia hamil dan anaknya nanti akan dinasabkan kepada Juraij, ahli ibadah itu. Tak kuat menahan nafsu, pengembala itu akhirnya berbuat mesum dengan pelacur tersebut. Syahdan, ternyata hubungan itu membuahkan hasil, membuat pelacur itu hamil dan sampai melahirkan anak dari hubungannya dengan pengembala itu. Ketika orang-orang bertanya kepada wanita pelacur itu, "Siapa ayah dari anak yang kau lahirkan?" "Anak ini dari Juraij, dia yang melakukan itu kepadaku," kata wanita pelacur itu. Kemudian warga setempat pergi ke raja untuk memberitahu apa yang sedang terjadi dan perihal Juraij yang telah menghamili wanita itu. Raja pun memberi perintah agar Juraij dibawa ke hadapannya. Warga pun langsung mendatangi tempat peribadatan Juraij dan merobohkan tempat peribadatannya itu. Juraij berkata, "Celakalah kalian, apa yang kalian lakukan?" Namun mereka tidak menjawab perkataan Juraij. Para warga tidak menghiraukan ucapannya. Mereka tetap menyeret Juraij di hadapan orang-orang. Raja berkata, "Celakalah kamu, hai Juraij. Kami mengira kamu adalah paling bagusnya orang. Ternyata kamu menghamili perempuan ini. Pukul dia dan salib dia," perintah raja. Dalam riwayat Imam Ma'raj, ketika Juraij melewati depan rumah para pelacur, ia tertawa. "Kenapa kamu tertawa?" "Melihat para pelacur itu," kata mereka. Lalu Juraij bertanya, "Di mana bayi itu? Bawa dia kemari dan biarkan saya melaksanakan sholat." Lalu Juraij melakukan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat 2 rakaat, Juraij menemui bayi itu dan menekan perut bayi itu dengan jarinya, lalu berkata, "Hai bayi, siapa sebenarnya ayahmu?" Spontan bayi itu menjawab, "Fulan, sang pengembala." Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Juraij berkata kepada wanita itu, "Di manakah tempat aku menyetubuhimu?" "Di bawah pohon," jawab wanita itu. Lalu Juraij mendatangi pohon itu dan berkata kepada pohon tersebut, "Hai pohon, aku bertanya kepadamu dengan zat yang menciptakanmu, siapa laki-laki yang berzina dengan wanita ini?" Kemudian setiap tangkai dari pohon itu berkata bahwa laki-laki pengembala itu yang berzina dengan wanita ini. Spontan mereka berkata, "Kami akan bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas." Juraij menjawab, "Tidak perlu, bangunlah seperti sedia kala dari tanah." Mereka lalu bertanya, "Mengapa engkau tadi tersenyum?" Juraij menjawab, "Saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui
yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Jurayj pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Pelajaran dari kisah ini, seandainya Jurayj seorang yang alim, maka tentu ia akan memilih untuk menjawab panggilan ibunya dibandingkan untuk melanjutkan sholat sunnahnya. Seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan orang tuanya, karena jika ia sampai membuat orang tua marah dan orang tua mendoakan jelek, maka itu adalah doa yang mudah diijabahi. Ia tahu akan hal itu sehingga membuatnya tersenyum. Berbakti kepada orang tua adalah akhlak mulia, lebih-lebih kepada ibu. Berbakti kepada orang tua adalah wajib, termasuk diantaranya adalah memenuhi panggilannya. Sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah, artinya berada di bawah bakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.